Coba jujur, kamu pernah beli takoyaki karena bentuknya lucu, kan? Bulat-bulat kecil, wangi kecap manis gurih, ditaburi rumput laut dan katsuobushi yang goyang-goyang. Sekilas terlihat sederhana, tapi tahu nggak? Di balik satu bola takoyaki itu, tersembunyi cerita sejarah yang panjang dan mengejutkan. Bahkan takoyaki dulunya nggak pakai gurita sama sekali. Nggak percaya? Yuk, kita bedah bareng-bareng sejarah takoyaki, makanan jalanan Jepang yang kini mendunia. Ceritanya dimulai dari Osaka, kota yang dikenal sebagai dapur Jepang. Sekitar tahun 1935, ada seorang pedagang kaki lima bernama Tomekichi Endo. Di tengah krisis ekonomi Jepang saat itu, dia mencoba membuat makanan murah meriah tapi tetap enak. Dan disinilah semuanya dimulai. Sebelum muncul takoyaki, orang-orang Osaka lebih dulu kenal dengan makanan bernama ragioyaki. Ragioyaki adalah bola-bola kecil dari adonan tepung yang diisi dengan potongan daging sapi dan konnyaku, yaitu semacam jelly dari umbi. Nama ragioyaki sendiri datang dari kata radio. Loh, kok bisa? Ternyata, makanan ini populer di dekat toko elektronik yang selalu menyalakan radio. Waktu itu, radio adalah teknologi paling keren, dan makanan ini jadi simbol modernitas sambil tetap murah dan mengenyangkan. Makanya disebut ragioyaki bola panggang ala radio. Nah, Tomekichi Endo merasa ragioyaki bisa dikembangkan. Di saat yang sama, dia tahu ada makanan khas kota Akashi yang bernama akashiyaki. Makanan ini juga bulat-bulat, tapi teksturnya lebih lembut karena menggunakan banyak telur. Isinya gurita, tapi hanya direbus, tanpa saus atau topping lain. Endo lalu punya ide gila. Gimana kalau bentuknya kayak ragioyaki, tapi teksturnya seperti akashiyaki, lalu diberi saus gurih dan topping agar makin lezat? Akhirnya, dia mulai berinovasi. Dia kreasikan adonan tepung, dashi, dan telur, lalu menambahkan potongan gurita yang murah dan melimpah di pesisir Osaka. Ditambah saus manis khas Jepang, taburan aonori, dan serutan ikan kering katsuobushi. Dan lahirlah takoyaki. Takoyaki secara harfiah berarti panggang gurita. Tako itu gurita, yaki artinya dipanggang. Sesuai banget dengan cara masaknya adonan, dituangkan di cetakan bulat, dibalik-balik dengan tusuk besi sampai bentuknya sempurna. Kriuk di luar, lembut di dalam. Uniknya, wajan khusus takoyaki itu bukan berasal dari Jepang murni. Cetakan tersebut terinspirasi dari kue tradisional Belanda bernama poffertjes. Kue mini berbentuk bulat pipih. Pada era Meiji, Jepang banyak menyerap budaya barat, termasuk teknik memasak. Cetakan poffertjes masuk ke Jepang dan dimodifikasi hingga jadi alat masak takoyaki yang kita kenal sekarang. Seiring waktu, takoyaki makin populer. Dari gerobak jalanan di Osaka hingga restoran dan festival kuliner seluruh Jepang. Tahun 1950-an, takoyaki sudah dianggap sebagai ikon Osaka. Dan sekarang, kamu bisa temuin takoyaki di hampir seluruh dunia. Bahkan di Indonesia, takoyaki bisa kamu beli di pinggir jalan, pusat perbelanjaan, atau lewat ojek online. Tapi perkembangan takoyaki nggak berhenti di situ. Di luar Jepang, banyak versi unik bermunculan. Ada yang isinya sosis, keju mozzarella, ayam, bahkan cokelat. Beberapa puris alias pecinta kuliner Jepang sejati mungkin mengernyit, tapi itulah evolusi. Makanan akan selalu menyesuaikan budaya lokal dan selera pasar. Meskipun bentuk dan rasa bisa beragam, esensi takoyaki tetap satu. Simbol kreativitas dan semangat bertahan hidup dari rakyat biasa. Dari krisis ekonomi, makanan sisa, hingga jadi ikon global. Takoyaki bukan sekadar camilan, dia adalah bukti bahwa dari keterbatasan bisa lahir inovasi luar biasa. Jadi lain kali kamu gigit takoyaki, coba bayangkan, dulu bola ini nggak pakai gurita. Dulu takoyaki lahir dari semangat untuk bertahan hidup. Dan kini, dia jadi bagian dari budaya pop dunia. Masih banyak cerita seru kayak gini tentang sejarah makanan dan fakta-fakta unik lainnya. Kalau kamu suka yang kayak gini,
Jangan lupa like dan subscribe sekarang juga. Sampai jumpa di video berikutnya.